Korintus 1 sampai dengan 2 Korintus 2 itu. Ya, di sini berbicara mengenai jemaat dari Paulus dari Timotius sampai di Korintus, mengenai penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Jemaat Korintus mengalami penderitaan ketika mereka mengalami suatu penderitaan dan kesusahan. Mereka tidak ada persungutan, mereka tidak ada rasa kecewa dengan Tuhan, karena mereka tahu bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa itu sendiri yang menyertai mereka, sehingga mereka yakin walaupun mereka mengalami penderitaan penganiayaan pada saat itu, mereka dengan iman percaya mereka bahwa Tuhan ada menyertai mereka, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Sama dengan halnya kita sebagai umat pilihan Allah. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, seperti halnya yang sudah terjadi pada saat ini, beberapa peristiwa yang lalu, kita mendengar bahwa ada kejadian tragedi yang melanda saudara-saudara iman kita, yaitu peristiwa terbakarnya kapal Cantika 77. Banyak sekali yang mengalami luka, bahkan sampai ada yang mati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan cemas akan segala sesuatu yang telah terjadi yang Tuhan izinkan atas kehidupan kita. Karena saya percaya juga penderitaan itu juga Tuhan yang izinkan. Amin. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat kemampuan kita sampai di mana. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya bagi yang hidupnya setia, percaya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan yang dialami jemaat Paulus di Korintus pada saat itu. Mereka terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan, karena mereka tahu seberat apapun, sesulit apapun keadaan mereka yang pada saat itu mereka alami, mereka terus berpegang teguh pada setiap pengharapan yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitu juga dengan kita, umat pilihan Allah. Tuhan juga menyertai kita semua anak-anaknya, karena kita tahu kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan, yang Tuhan ciptakan menurut segambar dan serupa dengan Dia. Dan mengenai hal kita juga, dalam kita yang akan pergi melayani Tuhan ke Alor, saya percaya kita juga akan mengalami suatu penderitaan. Mungkin nanti kita pergi ke sana, kita melayani di beberapa tempat. Saya percaya
banyak juga orang-orang di sana yang mungkin tidak suka dengan pelayanan kita. Kita akan dicemooh, pasti ada itu. Pasti orang akan membicarakan kita di belakang. Itu pasti kita akan alami, kita akan jumpai di sana. Tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah utus untuk menginjil, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. 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 Kita tidak usah bersungut-sungut. Ketika kita mengalami, mungkin kita akan mengalami banyak kekurangan, melihat situasi keadaan jemaat di sana, keadaan hidup mereka mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi itulah sebagai seorang hamba Tuhan, kita jangan melihat dari kekurangan orang itu, tapi kita mau melihat akan kelebihan daripada orang itu. Kita melihat akan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan juga kita dalam merencanakan segala sesuatu pelayanan yang kita sudah rencanakan ini, hendaklah kita tidak boleh memegahkan diri kita. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Misalkan kita memperoleh keberhasilan dalam kita menjalani suatu pelayanan, kita hanya mengatakan semua karena Tuhan. Kita tidak boleh memegahkan diri, menyombongkan diri, tapi biarlah kita semakin rendah dan Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita. Tuhan yang semakin dipermuliakan, bukan kita yang kelihatan begitu. Dan juga sebelum kita melakukan pelayanan penginjilan keluar, kita harus terlebih dahulu membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin dari antara kita semua pada saat ini, ketika kita belum melakukan pemberesan diri kita, kita harus terlebih dahulu membereskan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Jika kita saat ini kita mempunyai dosa, kita mempunyai kesalahan dengan saudara-saudara kita, dengan orang lain, mungkin itu dengan suami, istri, atau anak-anak, ataupun orang tua kita, ataupun teman-teman sedekat kita, yang kita mungkin kita ada menyakiti hati mereka, kita harus lebih dulu mengampuni, kita harus lebih dulu membereskan hati kita. Jangan biarkan iblis untuk berusaha mengambil keuntungan dari pelayanan kita ini. Kita harus bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita. Amin. Jangan ada akar kepahitan dalam hati kita, supaya pelayanan kita ini betul-betul boleh membawa dampak, boleh membawa berkat, jangan membawa kutuk. Amin. Amin. Iya. Kita melayani memang harus betul-betul sungguh, hidup dalam kekudusan Tuhan. Kalau kita melayani di depan, kalau dalam diri hati kita sendiri tidak beres, maka itu akan sia-sia, tidak akan membawa dampak apapun, percuma. Karena yang Tuhan mau hati kita, ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan.
Sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Segala apapun yang menjadi kekhawatiran, kebimbangan kita pada saat ini, mari kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu hanya Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Hanya Yesuslah yang menjadi satu-satunya pengharapan kita. Amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.